Bismillahirrahmanirrahim. Berikut dokumentasi untuk instalasi library OpenCV. Jadi OpenCV ini adalah library untuk computer vision, ya. Jadi computer vision yang bisa dibuat dengan menggunakan diantaranya adalah bahasa pemrograman Python, ya. Jadi bagaimana cara menginstalnya? Kita bisa mulai langsung masuk ke halaman get started ya. Jadi di sini ada beberapa halaman yang mungkin akan kita bahas. Yang pertama adalah halaman get started-nya ya. Jadi ini sudah saya buka di tab tersendiri. Kemudian untuk tutorial dan untuk course ya, atau latihan ya yang bisa kita manfaatkan. Oke, jadi yang pertama untuk get started-nya dulu. Jadi kalau kita menggunakan komputer Windows ya, di sini saya menggunakan komputer Windows 11, itu kita pilih yang Windows, kemudian yang building from source ini kita pilih no ya. Jadi untuk kemudahan, kan kalau kita build from source itu nanti prosesnya akan memakan waktu lama, sehingga kita gunakan yang no. Kemudian untuk language, jadi di OpenCV dia support banyak bahasa ya, ada JavaScript, ada Android, C++, dan Python. Di sini kita akan gunakan Python juga untuk kemudahan ya. Jadi kalau kita menggunakan Windows tidak melakukan build from source, kemudian kita memilih bahasa Python, maka prosesnya sangat mudah. Kita bisa tinggal jalankan perintah pip install OpenCV Python ya. Jadi ini kita jalankan di command line ya. Jadi untuk command line di sini saya menggunakan PowerShell. Kemudian kita masukkan tadi ya perintahnya pip install, kemudian kita lihat ini ya, OpenCV Python. Oke, kalau sudah kita tekan enter. Nah, proses instalasi ini berjalan secara online sehingga kita memerlukan koneksi internet ya. Jadi pastikan koneksi internetnya bagus. Yang menggunakan paket data disarankan untuk menggunakan koneksi WiFi ya jika memungkinkan. Nah, di sini sudah selesai, berhasil terinstall, dan ternyata di sini ada dua package yang diinstal. Jadi yang pertama adalah NumPy, kemudian yang kedua adalah OpenCV. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Ya, jadi untuk mengkonfirmasi instalasinya, kita bisa cek, misalkan diantaranya dari pip. Ya, kita list. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Jadi ada dua library yang terinstall. Yang pertama adalah ini ya, NumPy ini. Jadi ini library yang dibutuhkan oleh OpenCV. Yang kemudian yang kedua adalah OpenCV Python ya. Jadi OpenCV Python yang terinstall adalah versi 4.9 untuk komputer Windows 11 yang saya gunakan. Baik, jadi ini sudah terinstall. Kemudian bagaimana cara memastikan agar sudah bekerja? Nah, ini ada caranya ya. Jadi di situsnya itu kita bisa melakukan verifikasi. Jadi verifikasinya adalah kita coba jalankan sebuah program sederhana yang dia memanfaatkan library dari OpenCV seperti itu. Oke, jadi kita akan coba kode ini ya. Jadi di sini akan masuk ke File Explorer. Kemudian di sini saya coba buat sebuah folder, misalkan namanya OpenCV. Oke, kita masuk di folder OpenCV ini ya. Kita buka ya. Jadi tidak perlu masuk, kita buka dengan menggunakan text editor. Di sini untuk text editor saya menggunakan Visual Studio Code, Microsoft Visual Studio Code ya. Oke, ini sebentar. Oke, untuk kemudahan ya, jadi kita menggunakan Xcode. Jadi misalkan kita ingin membuat program pertama, coba .py misalkan. Oke, kemudian code-nya tadi di sini ya, ini. Nah, kita akan jalankan, kita akan tulis code ini ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita import library OpenCV. Di sini namanya CV2 CV. Kemudian ini kita mulai
aktivitas menggunakan library-nya, ya. CV, kita melakukan image read. Nah, di sini ada path to image, ya. Ini nanti akan kita isi dengan nama image kita. Kemudian kita jalankan lagi image show. Jadi ini untuk menampilkan display window. Kemudian ada ini key, ya. Jadi ini ketika ada key atau ketika kita menekan tombol di keyboard, ya, itu program akan merespon. Nah, kalau 0, ini berarti maksudnya wait for a keystroke in the window. Oke, jadi kita sudah punya programnya. Cuma di sini kita perlu membuat gambar, menambahkan gambar, ya. Jadi di folder OpenCV ini kan kita sudah punya programnya, tapi kita belum punya gambarnya, sehingga kita perlu tambahkan sebuah gambar. Jadi di sini misalkan saya cari sebuah gambar, misalkan ini, ya, saya punya gambar bibit cabai, misalkan saya copy, saya paste di sini. Nah, saya punya gambar bibit cabai.jpg. Nah, ini kita masukkan ke kode kita, ya, bibit cabai.jpg. Oke, baik. Jadi kita sudah membuat kodenya seperti ini. Kemudian kita jalankan, ya. Kalau di Visual Studio Code itu kita bisa langsung tekan ini, ya, run Python file. Jadi di sini ada pilihan run atau debug, ya. Kita coba untuk run. Klik. Oke. Oh, ini masih belum. Python interpreternya kita select dulu. Jadi ini karena kita belum mengkonfigurasi, ya. Kita select dulu. Kita akan gunakan ini, ya, yang ini. Nah, oke. Baik. Oke, sudah. Jadi ini sudah muncul, ya. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini, ya. Jadi ini sudah berhasil, ya. Gambarnya dia tampil. Kemudian ketika kita tekan tombol di keyboard, misalkan saya tekan tombol spasi, nah dia hilang, ya. Jadi wait key defaultnya 0, 0 itu maksudnya dia menunggu ada tombol ditekan, ya. Ini display window, misalkan kita terjemahkan, ya, jendela tampilan. Oke, ini kita simpan, kemudian kita jalankan lagi. Kita bisa gunakan Python run file ini, atau kita menggunakan shortcutnya tekan F5. F5 tapi untuk debugging, ya. Kalau mau run mudahnya tekan tombol ini. Nah, ini, ya. Jadi jendela tampilan ini keluar seperti itu. Kemudian kita bisa close ini, atau tadi menggunakan tekan tombol di keyboard. Oke, itu sederhananya contoh program OpenCV sederhana. Jadi kita sudah berhasil menginstal dan menjalankan program dengan menggunakan library OpenCV. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, setelah ini kemudian apa? Setelah kita berhasil menginstal dan membuat program sederhana, selanjutnya adalah kita bisa mulai belajar, ya. Jadi kalau di halamannya OpenCV, halaman situsnya itu ada banyak sekali link yang bisa kita manfaatkan. Ini saya coba buka beberapa, ya. Yang pertama adalah untuk tutorials, ya. Jadi yang tutorials ini nanti halamannya akan terbuka seperti ini. Nah, untuk halaman ini ketika kita membuka itu pastikan kita menggunakan versi yang sesuai, ya, yang kita gunakan, ya. Jadi untuk yang ini itu yang kita install sekarang itu versinya itu versi 4.9, ya. Jadi karena kalau kita lihat di sini, ya. Nah, yang stabil saat ini kan versi 4.9. Jadi pastikan kita menggunakan versi yang sesuai, ya. Jadi yang terbaru pada saat video ini dibuat adalah versi 4.9. Nah, setelah itu baru kita bisa mulai menggunakan tutorial-tutorial yang ada, ya. Misalkan untuk introduction, kita bisa lihat di sini. Nah, ini
Misalkan untuk installation, kita ingin tahu bagaimana cara menginstal di Windows. Kalau kita melihat di halaman tutorialnya. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Cuman kalau ini sepertinya dia melakukan aktivitas build ya, karena ada si make ini ya. Cuman ini ada warningnya ya. Jadi tutorialnya ini bisa mengandung informasi yang sudah obsolete ya, sudah lama ya, sudah tidak diperbarui lagi. Ini proses build ya. Nah ini from the source files. Jadi dia mendownload source code-nya, kemudian di build sendiri. Jadi prosesnya cukup panjang ya. Sedangkan yang kita lakukan tadi sangat sederhana, kita hanya menjalankan satu perintah pip install. Gitu. Nah itu bagi yang ingin untuk membaca-baca dokumentasi. Atau kalau tidak suka membaca dokumentasi, itu ada satu link lagi yang bisa dieksplor, adalah ini ya, untuk course ini. Jadi course kalau kita buka nanti kita akan masuk ke halaman seperti ini. Nah di course ini ada yang free, ada yang berbayar. Nah untuk yang free kita bisa masuk ke sini. Nah di sini ada 3 course free ya. Yang pertama adalah Python untuk beginner. Jadi kita bisa belajar Python bagi yang masih belum memiliki pengalaman atau pengetahuan yang cukup. Kita bisa mulai dari Python dulu. Karena kalau kita langsung masuk ke OpenCV, kita akan langsung disebutkan dengan contoh-contoh kode Python ya. Karena di OpenCV nanti yang lebih banyak dibahas adalah konsep dari OpenCV itu sendiri. Kemudian ada TensorFlow juga. Ini juga di antara library yang nantinya akan kita butuhkan ketika kita nanti membuat proyek-proyek berbasis computer vision seperti itu ya. Jadi misalkan kita coba untuk yang Python for beginner. Nah nanti kita akan diarahkan ya, nah, di loading. Nah ini ya, nah jadi ada Python Programming Bootcamp. Nah ini. Jadi kita bisa lihat ya, di sini ada sertifikasinya ya, ada modulnya, video, kuisnya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Ada collab notebooks. Jadi ini kita bisa lihat toolkit yang digunakan, ada bahasa Python, kemudian ada tools namanya NumPy, Jupyter ya ini ya. Ini yang NumPy dan Matplotlib. Di sebelah kanannya ini adalah library. Oke, nah itu yang bisa kita ambil secara gratis ya. Jadi yang free ada Python, OpenCV, dan TensorFlow. Oke, baik, itu aja. Sekian mengenai OpenCV ya, mulai dari instalasinya, kemudian mencoba program pertama, dan beberapa referensi terkait yang bisa dicoba tentang OpenCV ya. Jadi kita akan sambung di video selanjutnya mengenai OpenCV. Baik, sekian.